Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramai Dayat dengan NIM 22073112. Di sini kita akan membahas uh, perkuliahan kita hari ini, yaitu analisis peluang dan ide wirausaha. Di mana kita di sini membahas dua poin. Yang pertama yaitu analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha. Kemudian ide dan gagasan berwirausaha. Nah, di sini kewirausahaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi modern. Tidak hanya sekedar menciptakan keuntungan, tapi juga berperan dalam membuka lapangan pekerjaan, menciptakan inovasi, serta meningkatkan daya saing bangsa. Namun, menjadi wirausahawan yang berhasil tidak cukup dengan hanya modal finansial, tetapi juga membutuhkan kemampuan analitis dan kreativitas. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini akan dibahas secara mendalam dua pilar utama dalam proses wirausaha, yaitu pertama itu analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha. Kemudian yang kedua, pengembangan ide dan gagasan berwirausaha. Nah, kedua ini sangat menentukan arah, strategi, dan keberhasilan sebuah usaha dalam jangka panjang. Nah, langsung saja kita bahas pada poin pertama, analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha. Nah, setiap usaha tumbuh dan berkembang di dalam suatu ekonomi bisnis yang kompleks. Oleh sebab itu, seorang wirausahawan perlu memiliki kemampuan untuk melakukan analisis lingkungan bisnis secara menyeluruh dan sistematik. Lingkungan bisnis terbagi menjadi dua. Bagian utama yaitu lingkungan internal dan eksternal. Nah, apa itu lingkungan internal dan eksternal? Nah, lingkungan internal ini mencakup faktor-faktor dari dalam organisasi atau usaha itu sendiri, seperti modal, kemampuan manajemen, ketersediaan tenaga, kemudian sumber daya manusia, teknologi, dan struktur organisasi. Analisis terhadap faktor internal ini membantu wirausahawan untuk memahami potensi dan keterbatasan usahanya. Kemudian, lingkungan eksternal adalah faktor di luar kendali wirausahawan, namun memiliki pengaruh besar terhadap usaha. Ini mencakup kondisi ekonomi, sosial budaya, hukum dan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan kondisi persaingan. Melalui analisis lingkungan eksternal, wirausahawan dapat mengenali peluang usaha yang mungkin belum dimanfaatkan oleh pihak lain. Misalnya nih, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan yang membuka peluang besar untuk produk makanan sehat, minuman herbal, atau layanan olahraga berbasis aplikasi. Perubahan gaya hidup, teknologi digital, tren ramah lingkungan, dan transformasi ekonomi pasca pandemi juga membuka celah untuk berinovasi dalam sebuah usaha. Nah, di sini salah satu alat analisis
yang populer untuk digunakan adalah SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, Threat. Dengan SWOT, kita dapat menyusun sebuah strategi yang relevan dan adaptif terhadap kekuatan internal dan tantangan eksternal. Sebagai contoh, jika usaha memiliki kekuatan di bidang pemasaran digital, maka strategi dapat difokuskan pada penetrasi pasar online. Jika ada ancaman dari persaingan besar, maka kita tuh fokus biar bisa diarahkan pada next market yang lebih spesifik. Kita contohkan pada contoh kasus, seorang mahasiswa di daerah pariwisata menyadari bahwa banyak wisatawan mengeluhkan mahalnya souvenir khas lokal. Ia melakukan analisis sederhana dan menemukan bahwa bahan baku sebenarnya mudah didapat dan murah. Ia pun menciptakan usaha souvenir murah dengan desain modern dari bahan lokal. Ia berhasil karena mampu melihat celah pasar atau sebuah peluang dengan memanfaatkan kekuatan lokal atau kekuatan internal dan mengantisipasi ancaman persaingan. Nah, kita lanjut ke poin kedua, ide dan gagasan berwirausaha. Setelah memahami sebuah lingkungan dan peluang yang tersedia, tahap berikutnya adalah menciptakan ide atau gagasan usaha. Ini adalah inti dari proses usaha. Tanpa ide yang kuat, usaha tidak akan memiliki arah atau diferensiasi di pasar. Ide usaha bisa muncul dari berbagai sumber, seperti pengalaman pribadi, observasi lingkungan sekitar, masalah sehari-hari, kemudian hobi atau bahkan inspirasi dari bisnis yang telah sukses. Namun kita semua tidak dapat langsung dikembangkan menjadi bisnis. Ada beberapa karakteristik penting yang harus dimiliki sebuah ide usaha yang potensial, yaitu terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, unik dan berbeda. Di sini agar kita tuh bisa bersaing di pasar. Kemudian solutif dan relevan, yang artinya kita tuh menjawab sebuah kebutuhan atau permasalahan pada masyarakat. Kemudian layaknya dijalankan. Nah, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kondisi lokal atau kondisi internal. Kemudian yang keempat, kita tuh harus memiliki potensi pasar, yang artinya kita tuh harus mempunyai segmen konsumen yang akan membeli. Kemudian yang terakhir itu berkelanjutan, bisa bertahan dan berkembang seiring waktu. Nah, dari kelima poin tersebut, salah satu teknik untuk menggali ide untuk menggunakan pendekatan brainstorming dan mind mapping. Cara ini memungkinkan individu atau kelompok untuk mengeksplorasi sebanyak mungkin kemampuan ide tanpa batasan di awal. Kemudian memilih dan menyaring ide yang paling masuk akal untuk dikembangkan lebih lanjut. Setelah ide ditemukan, langkah selanjutnya adalah melakukan validasi ide. Ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara, uji coba produk,
atau sebuah observasi langsung terhadap target pasar. Validasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa ide ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar dan bukan hanya asumsi diri kita pribadi. Kita contohkan pada sebuah contoh kasus yaitu seorang pelajar yang gemar memasak menyadari bahwa banyak rekan sebayanya sulit mencari makanan ringan yang sehat dan praktis. Nah, ia memulai membuat cemilan sehat dari bahan alami dan mempromosikannya lewat media sosial. Setelah dia tuh mendapatkan respon positif dari teman-temannya, ia mulai memproduksi lebih banyak dan menjualnya secara online. Dari ide sederhana, lahirlah usaha yang berkembang. Nah, di sini kesimpulannya, kewirausahaan tidak dimulai dari uang, tetapi dari cara berpikir. Cara seseorang wirausahawan adalah berpikir untuk mencari peluang dan memecahkan masalah, dan menciptakan solusi yang bernilai dengan menganalisis lingkungan bisnis secara cermat dan mengembangkan ide secara kreatif. Siapapun dapat memulai perjalanan kewirausahaannya, baik dalam skala kecil maupun untuk skala besar. Mungkin cukup dari saya, Ramai Dayat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.